Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih bisa bersama-sama untuk melanjutkan kembali materi kajian daurah kita tentang ilmu ushul fiqh, masih dengan menggunakan kitab Qurratul Ain li syarhi waraqati Imamil Haramain, yang alhamdulillah kita telah sampai kepada babul ijma', ya. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjut kepada babul ijma', halaman 106, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir rahina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi syekh mu'allif hadzal kitab Syekh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad ar-Ru'aini al-Maliki rahimahullahu taala. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taftaha qulubana wa an tuwasi'a rizqana wa an tutawwila umurana wa an tashfi maradana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'u lumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqdiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah bi barakati wa karamati ma'alami wa salman wa rahmana fa'alifidin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna na'lamu warahmatullahi alaihim waladhdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babul ijma', bab ijma'. Wa amal ijma'u fa huwa salisul adillah asy-syar'iyyah al-arba'ah. Adapun ijma' ini adalah dalil yang ketiga dari dalil-dalil syar'i yang ada 4. Sumber hukum Islam yang ada 4, yaitu Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu wa ulil amri minkum itu adalah ijma'. Nah, yang keempatnya baru qiyas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi ijma' ini dalil yang ketiga dari dalil-dalil syar'i yang ada 4. Ani alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas, yaitu kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Wa huwa lughatan al-azmu. Ijma' secara bahasa berarti azam, bermaksud. Kama fi qouli ta'ala fa'ajmi'u amrakum. Fa'ajmi'u amrakum, yaitu tujulah perkara-perkara kalian. Wa amma fil istilah, adapun ijma' secara istilah, fa huwa ittifaqu ulama'il asri, yaitu sepakatnya ulama pada zaman itu. Yaitu pada zaman ijma' itu ditetapkan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu ulama dari umatnya Nabi Muhammad, berarti mengecualikan ulama bukan dari umatnya Nabi Muhammad. Berarti umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu belum ada istilah ijma', belum ada. Ala hukmin al-haditsah. Kesepakatannya ulama pada zaman tersebut mengenai hukum pada suatu kejadian tertentu, itu namanya ijma'. Fala yu'tabaru wifaqul awam ma'ahum 'alal ma'ruf. Maka kesepakatannya orang-orang umum, orang-orang awam, berarti masyarakat umum bukan ulama, ya, itu tidak dianggap bersamaan dengan sepakatannya para ulama itu. Artinya yang dianggap itu hanya sepakatnya para ulama saja gitu. Jadi tidak menghitung sepakatannya ulama orang-orang umum, masyarakat umum. Alal ma'ruf, menurut ma'ruf yang diketahui atau yang diketahui, yang dikenal. Ini alal ma'ruf maksudnya ya, jadi yang diketahui daripada ijma' itu ya kesepakatannya para ulama. Berarti enggak mencakup kesepakatannya
masyarakat pada umumnya. Berbeda menurut pendapat yang berseberangan dengannya. Artinya ala khilafil asli, itu ada yang berpendapat bahwasanya wifaqul awam juga ya yu'tabar fil ijma' ma'ahum. Tapi alal ma'ruf yang diketahui, yang dikenal bahwasanya ijma' itu ya kesepakatannya para ulama pada saat itu sepakat terhadap satu hukum mengenai satu kejadian tertentu, itu adalah ijma'. Wal asru az-zaman. Nah, asru itu maknanya adalah zaman, berarti ulama pada zaman itu, ya. Wa na'ni bil ulama al-fuqaha, dan yang dimaksud dengan ulama di sini adalah al-fuqaha, berarti mengecualikan kesepakatannya selain daripada fuqaha. Sepakatannya ulama usul maka enggak dikatakan ijma. Jadi ijma ya khusus sepakatannya para ulama fikih, yaitu para mujtahidin, yakni al-mujtahidin. Fala yu'tabaru muwafaqatul usuliyin, maka tidak dianggap sepakatannya para ulama usul. Ya, jadi kesepakatannya para ulama usul ya tidak dikatakan ijma. Ma'ahum, bersamaan dengan para mujtahidin ini. Jadi murni sepakatannya para mujtahid, tidak memasukkan ulama-ulama yang lainnya gitu. Walaupun ulama yang lain berbeda pendapat, tapi kalau ulama yang lain bukan dari kalangan mujtahidin pada saat itu ya tidak dimasukkan ke dalam kelompok anggota ijma lah, anggota ijma. Wa na'ni bil ahadits al hadis asyariyah, dan yang dimaksud daripada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian adalah kejadian-kejadian syar'i, ya. Itu kejadian-kejadian yang ada kaitannya dengan hukum syar'i. Li'annahuma mahallu nazaril fuqaha, karena itulah yang menjadi objek tempat kajiannya para ulama fikih. Bi khilafi ghairi syar'iyyah, berbeda permasalahan-permasalahan yang ghairi syar'i, seperti permasalahan tentang ilmu bahasa kalughawiyah misalkan. Fa innaha mahallu nazari ulama lughah, maka itu objeknya kajiannya ulama lughah, maka anda dianggap sebagai ijma juga. Wa ijma'u hadhil ummat hujjatun duna ghairiha. Nah, ijma'nya umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad, ini adalah hujjah. Hujjah artinya bisa dijadikan sebagai hukum, bisa dijadikan sebagai pegangan hukum. Duna ghairiha, bukan selainnya umat ini, berarti mengecualikan umat sebelumnya Nabi Muhammad. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin akan sepakat pada kesesatan. Itu menunjukkan bahwa ijma'nya umat ini ya benar-benar menjadi hujjah. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Wa syara'u warada bi ismati hadhil ummat, dan syara' pun itu meriwayatkan tentang terjaganya umat ini. Lihadzal hadis wa ghairi, karena ini hadis dan hadis-hadis lainnya. Jadi memang sudah dijamin bahwa umat ini ya akan terjaga dari bersepakat dalam kesesatan, tidak mungkin. Wal ijma' hujjatun 'alal 'asri tsani wa man ba'dahu. Nah, ijma' ini berlaku ya sebagai hujjah, itu hujjah untuk siapa? Berlaku untuk asrul tsani, yaitu untuk zaman yang kedua, yaitu zaman setelahnya siapa? Setelahnya ulama yang mujmi'innya itu atau mujtahidnya itu. Jadi kalau ulama yang sepakat pada saat itu ya belum bisa dijadikan hujjah, tapi baru dijadikan hujjah bagi siapa? Bagi zaman yang kedua, yaitu zaman yang setelahnya, waman ba'dahu, dan zaman-zaman yang setelahnya sampai sekarang. Wal ijma' hujjatun fi ayyi 'asrin kana, maka berarti ijma' ini menjadi hujjah di setiap masa, yaitu setelahnya masanya para ulama itu. Saun kana fi 'asri sahabat au fi 'asri man ba'dahum. Baik itu asru sahabat, zamannya sahabat, ataupun pada zaman yang setelahnya, berarti tabi'in. Wala yustaratu fi hujjatil ijma' inqiradul asri bi ayyamuta ahlu. Nah, dalam kehujjahan ijma' ini
kehujjahan ijma, yani ijma dijadikan sebagai hujjah, itu tidak disyaratkan inqiradul asri, yaitu wafatnya ulama yang ijma pada zaman itu. Jadi misalkan ulama yang ijma pada saat itu ada sekitar 100 orang. Nah, ini mengenai sepakatnya sahnya ijma dijadikan sebagai hujjah, itu tidak disyaratkan 100 ulama ini harus wafat terlebih dahulu baru kemudian sepakatannya itu dijadikan sebagai ijma, tidak. Biaya muta ahlu, sekiranya ahlul ijma'nya ini telah wafat terlebih dahulu baru kemudian hasil kesepakatannya itu baru bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak seperti itu. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, li sukuti adillati hujjiyatil ijma' an zalik, karena tidak ada dalil mengenai kehujjahan ijma yang disyaratkan harus adanya inqiradul asri, yaitu wafatnya ulama-ulama yang ijma pada zaman itu, tidak. Maka falaw ijtama'a al-mujtahidun fi asrin ala hukmin lam yakun lahum wala li ghairihim mukhalafatu. Maka apabila para mujtahidin di satu masa tertentu sepakat mengenai satu hukum, lam yakun lahum wala li ghairihim mukhalafatu, maka bagi mereka yang bersepakat maupun bagi yang lainnya itu tidak diperkenankan untuk mukhalafah, tidak diperkenankan untuk berselisih dengan apa yang telah diijma'i itu. Sehingga ada kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ya, ijtihad itu tidak bisa dirusak dengan ijtihad. Ya kalau sudah ijtihad diketuk palu, ya udah berarti sudah sah. Tidak bisa kemudian setelah itu walaupun masih hidup, misalnya masih hidup, enggak, saya kembali narik pendapat saya katanya. Kemarin saya berpendapat A, sekarang enggak A. Sekarang saya berpendapat B. Sehingga ijma yang kemarin itu mohon digagalkan, mohon diulang misalkan. Tidak bisa. Karena apa? Karena ijma ketika telah disepakati, ya berarti sudah. Tidak bisa dimukhalafah, tidak bisa diperselisihin, ya. Diselisih tidak bisa. Waqila yushtaratu fi hujjati al-inqiradul mujtahidin. Ada pendapat lain namun lemah, dalam kehujjahan ijma itu disyaratkan adanya inqiradul mujtahidin. Jadi 100 ulama yang ijtihad itu atau yang ijma itu ya wafat terlebih dahulu. Wafat, nah setelah wafat baru kemudian diketuk palu gitu. Jadi selama belum wafat ya boleh salah satu dari ke-100 ulama ini boleh untuk menarik kembali pendapatnya. Misalkan pendapat waktu ijma, waktu kumpul konferensi kemarin berpendapat A, kemudian setelah 1 bulan kemudian ijtihadnya berubah. Nah, maka boleh diajukan kembali, boleh dilontarkan kembali yang kemudian disepakati kembali untuk bisa disepakati ijma yang kedua kalinya. Misalkan ada perubahan. Itu boleh menurut pendapat yang kedua ini. Karena apa? Karena dalam kehujjahan ijma, ya, kesahan ijma itu disyaratkan harus inqiradul mujtahidin. Wafatnya ulama-ulama yang berijtihad dengan ijma'nya itu. Karena apa? Li jawazi ayatura li ba'dihim ma yukhalifu ijtihadahu fayarji. Karena memungkinkan atau karena bolehnya sebagian dari ulama yang berijtihad tersebut adanya satu pendapat yang baru, yang pendapat ini menyelisihi atau berlawanan, bertentangan dengan pendapat sebagian ulama yang lain yang kemudian ia menarik kembali pendapat sebelumnya. Ya karena ada syarat inqiradul mujtahidin, ya. Tapi kalau pendapat yang jumhur itu ya tidak disyaratkan harus inqiradul mujtahidin. Yang penting sudah disepakati pada waktu itu, ya sudah, berarti setelahnya itu ya tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah kembali, sudah bisa menjadi hujjah. Ya, hujjah li asri sani wa man ba'dahum. Wa ujiba bi anna namna ruju'ahu lil ijma' qablahu.
Kemudian dijawabi mengenai pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwa yushtaratu fi hujjati inqiradul mujtahidin, yang memperbolehkan adanya sebagian dari mereka menarik kembali pendapatnya. Nah, kemudian dijawab oleh kita, yaitu kelompok pertama yang berpendapat tidak disyaratkan adanya inqiradul mujtahidin, yaitu dijawab bi anna namna ruju'ahu lil ijma' qablah. Tidak boleh untuk menarik kembali, tidak boleh menarik kembali pendapatnya setelah adanya ijma' yang telah disepakati sebelumnya. Gitu. Kalau sudah disepakati sebelumnya, sudah berarti sudah menjadi satu kesepakatan yang tidak bisa kemudian dirusak atau dirubah dengan kesepakatan yang baru setelahnya. Fa'in kulna, maka apabila kita berkata inna inqiradul asri syartun, apabila kita ini berkata, andaikan kita berkata bahwa wafatnya ulama-ulama yang berijtihad pada saat itu menjadi syarat akan kehujjahan ijma', fayu'tabaru fi in'iqadil ijma' qaulu man wulida fi hayatihim. Maka berarti ucapannya orang yang baru lahir pada saat hidupnya ulama yang ijma' pada saat itu, kemudian tumbuh besar anak yang baru lahir ini dan menjadi ulama, wasara min alil ijtihad, kemudian menjadi ulama, menjadi mujtahid, fa in khalafahum, yang kemudian pendapatnya anak yang baru lahir ini yang kemudian tumbuh besar jadi ulama, jadi mujtahid dan berpendapat, ternyata pendapatnya menyelisihi pendapat yang telah disepakati sebelumnya itu boleh, ya, dianggap fayu'tabar, maka dianggap, diperbolehkan, dipertimbangkan. Fa in khalafahum lam yam'aqid ijma'hum asabi, maka ketika berselisih dengan pendapat yang sebelumnya, ya maka ijma' yang sebelumnya itu tidak sah, berarti ijma' yang sebelumnya itu batal. Karena apa? Karena ada sebagian dari mereka yang tidak sepakat. Itu. Ini ketika kita berpendapat mengenai pendapat yang kedua, atau ketika kita berpegang kepada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa inqiradul asri syartun fi hujjatil ijma', itu ya. Falahum ala hadzal qaul ayarji'u an zalikal hukmi, maka bagi mereka para mujtahidin berdasarkan pendapat yang kedua ini diperbolehkan untuk rujuk, diperbolehkan untuk menarik kembali pendapatnya anzalikal hukmi, dari hukum yang dipendapatinya itu sebelumnya. Alladzi ajma'u alaihi, yang mereka telah sepakat sebelumnya terhadap hukum itu, ya. Ini pendapat yang kedua. Wa 'alal qauli as-sahih, tapi menurut pendapat yang sahih, la yuqdahu fi ijma'i mukhalafatu man wulida fi asrihim wa la yajuzu lahum ar-ruju'u. Tidak dianggap cacat dalam sepakatnya ulama-ulama yang sebelumnya itu ketika adanya mukhalafatu man, yaitu berselisih pendapatnya seseorang yang baru dilahirkan pada zaman mujtahidin itu, pada zamannya ulama yang berijtihad dengan ijma' itu. Wala yajuzu lahum ar-ruju', dan bagi mereka, ya, yang telah sepakat dengan hukumnya itu tidak diperkenankan untuk menarik kembali pendapatnya. Itu pendapat yang sahih. Nah, ijma' ini ada ijma' qauli, ada ijma' fi'li, dan ada lagi ijma' sukuti, ya, sukuti. Kalau qauli ya berarti dengan ucapannya sepakat, menyatakan sepakat. Wal ijma'u yasihhu bi qaulihim ay bi qaulil mujtahidin fi hukmin minal ahkam. Artinya ijma' ini sah dengan perkataannya atau dengan pendapatnya mujtahidin mengenai hukum dari beberapa hukum yang terjadi. Innahu halalun. Dia berpendapat bahwa ini halal, dan yang lain pun sepakat, ya, mengatakan bahwa ini halal atau haram atau wajib atau mandub atau ghairu dzalik. Wa hadza wal ijma' al-qauli, dan ini disebut dengan ijma' qauli, yaitu kesepakatan para ulama yang berijtihad dengan ijma'nya pada saat itu yang diungkapkan dengan ucapannya. Wa yashi'u aidan bi fi'lihim, dan boleh juga ijma' ini
ditetapkan dengan perbuatannya. Bagaimana maksud dengan perbuatannya ini? Bi ayya fa'alu fi'lan fayadullu fi'luhum ala jawazihi. Jadi 100 ulama ini yang dianggap mujtahidin pada saat itu melakukan satu pekerjaan yang sama, dan pekerjaan itu tidak ada satu orang pun yang menentang. Misalkan sama-sama melakukan hal yang sama, misalkan sholat duha atau sholat witir atau puasa Senin Kemis atau puasa 3 hari sebulan atau yang lainnya lah, misalkan pekerjaan-pekerjaan lain ataupun yang mubah-mubah, pekerjaan yang urusannya dengan muamalah manusia. Nah, ketika mereka melakukan satu pekerjaan yang kemudian ulama yang lain tidak ada yang menentang, tidak ada yang protes, maka ini berarti menunjukkan pekerjaan yang dilakukan oleh ulama-ulama itu dijadikan sebagai ijma yang fi'li, menunjukkan ala jawazihi, yaitu diperbolehkannya pekerjaan itu dilakukan karena telah disepakati oleh para ulama yang lain dengan dengan perbuatannya itu, ya. Wa illa kanu mujmi'ina 'ala dhalalah. Nah, kalau misalkan enggak diperbolehkan, ya, enggak menunjukkan akan bolehnya, ya, artinya tidak dijadikan ijma ketika ada perbuatan yang dilakukan oleh ulama-ulama pada saat itu, ulama-ulama mujtahidin, ini tidak dijadikan ijma, kanu mujmi'ina 'ala dhalalah, maka berarti mereka itu sepakat pada kesesatan. Mereka sepakat pada kesesatan. Kalau misalkan perkara itu tidak benar atau perkara itu tidak diperkenankan untuk dikerjakan, ya pasti di antara dari mereka itu ada yang menentang. Tapi ketika mereka itu tidak ada yang menentang, artinya itu sepakat melakukan pekerjaan yang diketahui oleh yang lainnya itu tidak ada yang mengingkarinya, maka berarti ini menunjukkan pekerjaan yang dilakukan itu diperbolehkan. Nah, kalau tidak seperti ini, ya berarti mereka itu sepakat pada kesesatan. Kalau memang itu mungkar, ya pasti diingkari, pasti dicegah gitu. Wa qad taqaddama annahu ma'sumuna min zalik. Dan telah terdahulu kita mengetahui bahwa ya ulama-ulama umat kita ini ya telah terjaga dari kesepakatan terhadap kesesatan. Jadi kalau memang itu adalah sesat, ya pasti akan diingkari. Tidak mungkin diam saja gitu. Qalu wala yakadu yatahaqqaqu dzalik. Dan ulama berkata wala yakadu yatahaqqaqu dzalik. Hampir hal itu ya nyata gitu. Bahwasanya ulama itu terjaga dari kesepakatan terhadap kesesatan. Benar-benar nyata hal itu nampak gitu. Karena apa? Karena umat ini ketika melakukan sesuatu ya pasti ada yang mengatakan hukumnya gitu. Pasti akan mengatakan hukumnya. Fainal umat mata fa'alat syai'an fala budda min mutakallimin bi hukmi dzalika syai'. Kenapa? Karena ketika umat ini melakukan satu hal, satu perkara, pekerjaan, perbuatan, itu ya fala budda min mutakallimin bi hukmi dzalika syai'. Maka ya pasti ada orang yang berkata tentang hukumnya itu, gitu. Ada yang berkata tentang hukumnya itu. Nah, ketika dikatakan hukumnya sepakat, ya berarti ijma qauli. Nah, ketika mereka itu diam, tidak berkata, tapi dengan perbuatannya itu diketahui dan tidak ada yang mengingkarinya, maka itu berarti ijma, tapi ijmanya dengan fi'li, ya dengan perbuatannya. Waqad qila inna ijma'ahum ala isbatil Qur'an fil masahif ijma'un fi'li. Dan waqad qila, dan ada qil yang mengatakan bahwa ijma'nya para ulama mengenai isbatul Qur'an, ya penetapan Al-Qur'an ditetapkan fil masahif dalam mushaf, yaitu dikumpulkan dalam satu mushaf yang sebelumnya itu tercecer, itu ijma' fi'li dikatakan. Walaisa kadzalik. Namun yang benar itu tidak seperti itu. Jadi isbatul Quran fil masahif, sepakatan para sahabat pada zaman itu, pada saat itu mengenai isbatul Quran, penetapan Al-Quran dalam
mushaf itu ijma'un fi'li itu walaisa kadzalik. Itu yang benar bukan dikatakan ijma' fi'li, bukan. Karena apa? Litaqaddumil masyhur fihi baina sahabat radhiyallahu anhum. Karena sebelumnya itu ya telah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Ya, ulama sahabat musyawarah ini bagaimana mushaf karena tercecer, khawatir tercampur dengan hadis, khawatir tercampur dengan hadis qudsi dan lain sebagainya, sehingga kemudian diusulkan untuk dikumpulkan dalam satu mushaf. Nah, itu berarti bukan ijma' fi'li, tapi ijma' qauli. Karena apa? Karena telah disepakati oleh sahabat-sahabat lainnya dalam forum musyawarah itu. Wakila misalul ijma' fi'li ijma'ul ummah 'alal khitan. Nah, contoh daripada ijma' fi'li ini ya kesepakatan umat ini, yaitu ulama ini sepakat 'alal khitan, yaitu mengenai hukum disyariatkannya khitan, wa huwa masyru'un bil ijma'il fi'li. Nah, khitan ini disyariatkan dengan menggunakan ijma' fi'li, yaitu perbuatan ulama-ulama dengan khitan, dan ulama-ulama yang lain pun tidak ada yang mengingkarinya. Wa amma wujubuhu wa sunniyatuhu ma'khuzun min aqwalihim. Tapi kalau mengenai kewajibannya, kewajibannya khitan atau sunnahnya khitan itu ma'khuzun min aqwalihim, itu diambil dari ucapannya apa? Ucapannya para ulama itu. Wadzalika amrun mukhtalafun fi. Tapi ini adalah perkara yang mukhtalaf fi, yang masih diperselisihkan. Tapi mengenai khitannya ya memang semua itu melakukannya, tapi mengenai hukumnya apakah wajib ataukah sunnah itu diambil dari pendapatnya ulama-ulama itu. Wa yasihhu al-ijma'u aidan bi qaulil ba'd wa bi fi'lil ba'd wa intishari zalik. Dan ijma' pun sah, dihukumi sah dengan apa? Dengan ucapan sebagian ulama atau perbuatannya sebagian ulama, wa intishari zalik. Kemudian hal itu, ya ucapan itu, perbuatan itu menyebar ke ulama-ulama yang lain. Wasukutul bakin, dan tetapnya atau diamnya ulama-ulama yang lain. Jadi ulama-ulama yang lain itu diam. Minal mujtahidina anhu ma ilmihim bihi min ghairi ingkar. Mereka yang lain itu diam, tidak berkomentar, tidak mengingkari. Dan mereka tahu bahwa ulama yang lain berkata seperti ini, ulama yang lain melakukan seperti ini. Nah, kalau yang fi'li itu kan semua melakukannya. Tapi kalau yang begini sebagian berkata, sebagian melakukan, kemudian apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya oleh sebagian ulama mujtahid ini terdengar ke ulama-ulama yang lainnya. Dan ulama-ulama yang lain mengetahui dan tidak mengingkarinya. Maka perbuatan atau ucapan dari sebagian yang telah didengar tidak diingkari oleh ulama yang lainnya, ini disebut dengan ijma' sukuti. Ya, karena diam, tidak mengingkarinya. Wa zahiru kalamil musannif annahu ijma'. Nah, zahirnya kalam musannif bahwa ijma' sukuti ya ijma', wa fi khilafun. Namun sebetulnya dalam ijma' sukuti ini ada khilaf di antara ulama. Ya, jadi dalam ijma' sukuti ini masih mukhtalafi. Faqila innahu ijma', maka ada qil yang mengatakan bahwa ijma' sukuti ya ijma'. Waqila innahu hujjatun wa laysa bi ijma'. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa ijma' sukuti adalah hujjah, namun dia tidak ijma' gitu, tidak ijma'. Waqila laysa bi ijma'in wala hujjatin. Ada lagi bukan ijma' juga bukan hujjah. Yang intinya ijma' sukuti ini masih mukhtalafi. Yang muttafaq itu yang qauli dengan yang fi'li itu. Hukmu qauli sahabi. Nah, kemudian hukumnya ucapannya sahabat, ya. Wa qaulul wahid minas sahabat laisa bi hujjatin ala ghairi. Ucapannya atau pendapatnya satu sahabat itu laisa bi hujjatin ala ghairi, tidak menjadi hujjah bagi yang lain, ya, tidak menjadi hujjah atas yang lainnya. Minas sahabat ittifaqan,
dari sahabat-sahabat lainnya ittifaqan secara kesepakatan para ulama. Wala ala ghairi min ghairi sahabat, dan juga tidak menjadi hujjah bagi selain sahabat, yaitu ya tabi'in dan tabi'in enggak. Alal qaulil jadid, menurut qaul yang jadid, qaulnya Imam Syafi'i yang jadid. Tapi wafil qadim, menurut pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i, huwa hujjatun. Qaulul wahid minas sahabat itu dikategorikan sebagai hujjarnya bisa dipegang untuk dijadikan sebagai pedoman hukumnya. Wa huwa qaulu Malik radhiyallahu anhu li hadisi ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Ucapannya satu sahabat menurut pendapatnya Imam Malik itu dijadikan sebagai hujjah, artinya bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Karena berpedoman atau bertendensikan pada hadis Nabi yang berbunyi ashabi kan nujum, bahwa sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang yang dengan siapapun kalian itu mengikutinya, ya insya Allah akan akan apa? Akan mendapatkan petunjuk. Ya, pasti akan mendapatkan petunjuk. Rawahu Ibnu Majah, ini berarti menunjukkan bahwasanya sahabat itu ya maksum dari apa? Dari sepakat akan kesesatan. Tidak mungkin sepakat akan dari kesesatan, dan tidak mungkin juga akan mengingkari ataupun akan khianat dengan apa yang didengar atau yang didapat dari Nabi Muhammad SAW. Wa dzikrul wahid la mafhuma lahu. Nah, penyebutan wahid di atas, wa qaulul wahid itu la mafhuma lahu, tidak ada mafhumnya. Maksudnya tidak ada mafhumnya itu bukan qaid yang pasti, sehingga tidak bisa diambil mafhum. Wah, berarti kalau qaulul wahid tidak boleh, berarti kalau qaulu isnain boleh dong. Atau qaulu salasa minas sahabat berarti boleh dong kalau begitu. Karena mafhumnya wahid ya berarti lawannya dua atau tiga. Nah, dikatakan wa zikrul wahid di sini la mafhuma lahu. Tidak ada mafhumnya di situ. Fainal khilaf jarin fima lam yajma'u alaihi. Karena khilaf ini tidak hanya berlaku pada ucapannya satu sahabat saja, tapi ya satu, ya dua, ya tiga, ya empat, ya lima, yang dalam masalah-masalah yang ulama itu belum sepakat. Jadi intinya ya semua permasalahan-permasalahan yang belum disepakati para ulama, ya entah itu 1, 2, 3, 4, ya maka itu belum dikatakan hujjah, sehingga nggak bisa dibuat mafhum, ya nggak bisa dibuat mafhum. Wah, berarti ini kan qaulul wahid laisa bi hujjah, berarti mafhumnya kalau qaul bukan wahid berarti 2, 3, berarti bisa dong dijadikan sebagai hujjah. Tidak ada seperti itu. Karena apa? Karena zikrul wahid la mafhuma lahu. Fa'inal khilaf jarin fima lam yajma'u alaih. Karena khilaf tidak hanya terjadi pada ucapannya satu sahabat, tapi berlaku juga pada setiap masalah yang para sahabat atau para ulama itu tidak sepakat atau belum sepakat terhadap masalah itu gitu. Jadi nggak hanya terkoyidi atau terbatasi pada ucapannya satu sahabat saja itu ya. Babu yuzkaru fi al-kalam al-akhbar. Bab menjelaskan mengenai kalam, pembicaraan mengenai khabar, ya khabar hadis. Wa hakadha yujadu fi ba'di nusakh. Nah, seperti inilah judulnya ditemukan di sebagian naskah. Wa aktsarun nusakh ala suquti lafzil bab wal iktifa bi qauli wal akhbar. Tapi di kebanyakan naskah nuskahnya musannif itu ya menggugurkan atau tidak menyebutkan lafzu al-bab, tapi cukup dengan perkataan wa ammal akhbar langsung. Artinya tidak menyebutkan babun yuzkaru fihi al-kalam alil akhbar. Tidak. Wa ammal akhbar bi fathil hamzah fa ya jam'u khabar. Akhbar ya berarti jamaknya lafal khabar dengan difathahkan hamzahnya. Fa yuzkaru ta'riful khabar awalan summa aqsamu. Maka disebutkan ta'riful khabar itu apa. Kemudian pembagian bagian khabar itu apa saja. Tapi ya tidak terlalu detail, karena detailnya pembahasan tentang khabar ya ada di ilmu mustalah
mustalah hadis atau ulumul hadis. Fal khabaru yadkhuluhu as-sidq wal kadhib. Jadi khabar itu adalah lafaz yang yang dimasuki adanya kemungkinan benar atau bohong. Tapi bukan berarti dua-duanya ini ada pada satu lafaz itu, enggak. Tapi ya mungkin ini mengandung unsur kebenaran, juga mungkin mengandung unsur kebohongan gitu. Bimana annahu muhtamil, artinya makna daripada yadkhulu as-sidq wal kadzib itu maknanya bahwa khabar itu yang muhtamil lahuma, ihtimal, berkemungkinan mengandung makna sidq, berkemungkinan juga mengandung makna bohong, mungkin benar, mungkin bohong. La annahuma yadkhulanihi jami'an, bukan maknanya dua-duanya itu masuk ke dalam khabar secara bersamaan, enggak. Sama seperti halnya fi'il mudhari itu berzaman hal dan istiqbal. Tapi bukan berarti hal dengan istiqbal itu menyatu jadi satu dalam fi'il mudhari, enggak. Tapi hanya salah satunya, berkemungkinan hal juga berkemungkinan istiqbal gitu. Wahtimaluhu lahuma bin nazari ila zatihi, dan ihtimalnya ya kemungkinan khabar itu berkemungkinan benar ataupun salah ataupun bohong itu melihat pada zatnya, melihat pada hakikatnya khabar, zatnya khabarnya itu ai min haitsu innahu khabar, melihat pada khabarnya ya lafadznya itu ja zaidun misalkan, enggak melihat yang lainnya. Misalkan kalau yang melihat lainnya kan orang berkata ja zaidun itu ya mungkin saja berkatanya itu dia berpura-pura ya, atau berpura-pura, atau ya kalau mengecualikan yang ini melihat pada amrun khorijnya, atau bukan melihat pada khobarnya, tidak melihat pada lafadznya, enggak, tapi melihat pada amrun khorijnya ada khobar yang dipastikan, enggak muhtamil lagi, enggak, tapi dipastikan benarnya, dipastikan bohongnya, dipastikan benarnya. Misalkan ya kalamullah, Al-Quran, hadis itu pasti benar, pasti benarnya. Tapi ya tetap dikategorikan juga ke dalam khobar gitu, kalam khobar. Bukan berarti nanti Al-Quran ataupun hadis enggak dikatakan kalam khobar, karena enggak la yahtamil, tapi qat'i ala sidqi, enggak. Tapi tetap dikatakan khobar karena apa? Karena ihtimal khobar pada benar dan bohong itu melihat pada zatnya, melihat pada lafadznya, khobarnya itu sendiri. Kakaulika qomasen, tidak melihat yang berbicaranya siapa ataupun yang mengeluarkan khobar itu siapa, tidak melihat itu, tapi melihat zohirnya lafadz itu ya lafadz yang ihtimal pada benar dan bohong. Kakaulika qomazaidun fasidqu mutabaqatuhu lil waqi' wal kadzib adamu mutabaqatihi lil waqi'. Nah, qomazaidun ini ya ihtimal benar, ya benar yang dikhabarkan bahwasanya Zaid itu berdiri, juga ihtimal bahwa yang dikhabarkan itu ya salah, bukan tidak berdiri, Zaid tidak berdiri gitu. Karena ini adalah kalam khabar. Nah, sidqun itu maknanya ya sesuai dengan realita, kadzib berarti tidak sesuai dengan realitanya. Wa qad yuqta' bi sidqil khabar aw ka bi kadzbihi li amrin khariji. Makanya dan terkadang khabar ini dipastikan benarnya atau dipastikan bohongnya, tapi li amrin khariji, yaitu karena ada amrun kharijinya, bukan karena zatnya, bukan. Fal awal ka khabarillahi ta'ala wa khabar rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama contohnya yang pasti benarnya itu ya seperti khabarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah wa khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu adalah khabar-khabar yang dipastikan benar, dipastikan benarnya. Wasani, nah yang kedua yang dipastikan tidak benarnya, yang dipastikan salahnya itu ad-didani yajtami'ani. Ada dua perkara yang kumpul. Ini ya pasti bohong. Misalkan hidup dan mati itu kumpul pada sesuatu. Misalkan manusia ini si A itu dia hidup dan mati. Ya ini pasti bohong ini. Karena tidak mungkin ada orang yang hidup dengan mati menjadi satu. Kalau tidak hidup ya mati, kalau tidak mati ya hidup. Ya, kalau tidak mati ya hidup.
Nah, ini tidak mungkin. Ini diddani yajtami'ani. Listihalati zalika aqlan. Walaupun redaksi diddan itu ya hampir sama dengan nakidon, tapi kalau nakidon itu ma la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Ya, itu sesuatu yang tidak mungkin kumpul dan tidak mungkin juga hilang. Jadi contoh tadi hidup dan mati itu nakidon sebetulnya aslinya. Cuma di sini diddan itu ya biar lebih paham. Maksudnya karena diddan itu lebih ma'ruf, lebih masyhur ya daripada nakidon itu orang kadang yakfa ala ba'dihim gitu. Tapi kalau diddani ya orang lebih mengenal bahwa diddan itu ya artinya ya antonim gitu, berlawanan. Tapi kalau kita dakikan lagi ya diddan itu ma la yajtami'an wa qad yartafi'an. Sesuatu yang tidak mungkin kumpul tapi terkadang bisa hilang. Seperti hitam putih. Ini orang ini tidak hitam tidak putih misalkan. Ya bisa tidak hitam, bisa tidak putih. Ya mungkin saja coklat misalkan, atau kuning, atau merah, itu bisa. Karena apa? Karena diddan itu malah yajtami'ani wa qad yartafi'ani, tapi mungkin hilang. Nah, di sini diddani yajtami'ani, nah, tidak mungkin, tapi mungkin, tapi dengan sesuatu yang lain. Tapi kalau diddaninya itu kumpul, ya tidak bisa. Walaupun putih dengan hitam itu dikumpulkan jadi satu bisa, ya tapi kumpulnya hitam dengan putih itu tidak menjadi satu kesatuan yang baru, tapi ya menjadi syai'un akhor gitu. Menjadi sesuatu hakikat yang lain. Ya menjadi coklat misalkan, atau menjadi abu-abu. Nah, itu kan warna baru, bukan warna putih dan itu enggak. Itu diddan. Tapi kalau nakidon ya ma la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Hidup dan mati kumpul. Nah, itu juga ya masuk ke dalam sesuatu yang pasti bohongnya. Enggak mungkin orang itu hidup dan mati. Istihalati zalika aqlan. Nah, kemudian kalau perkataan orang ketika misalkan orang yang lagi melahirkan, kemudian dia berjuang gimana bahasanya, berjuang di antara hidup dan mati. Nah, itu ya mubalaghah lah. Mubalaghah, hidup dan mati bukan berarti ibu itu berada dalam hidup dan mati, enggak. Tapi memang perjuangan antara hidup dengan matinya. Kalau tidak selamat ya mungkin mati. Kalau selamat ya berarti hidup. Bukan berarti hidup dengan mati ini kumpul menjadi satu sifat pada orang yang melahirkan. Tidak. Fala yukhrijuhu al-qat'u bisudqihi au kadhibuhu an kauni khabaran. Maka kepastian benar dan kepastian bohong itu tidak mengeluarkan kabar dari keberadaannya sebagai khabar. Jadi walaupun Al-Quran itu pasti benar, kemudian diddani yajtami'ani itu pasti bohong, tapi tetap diddani yajtami'ani ataupun khabarullah itu tetap masih dikatakan khabar. Kenapa ya? Karena secara zatnya atau secara min haitsu innahu khabar ya itu yahtamil as-sidqa wal kadhiba. Tidak melihat pada amrun khorijnya. Nah, kalau ini kan melihat amrun khorijnya, yaitu melihat siapa? Melihat yang berbicaranya gitu. Ya, melihat yang berbicaranya, dan yang kedua melihat dari karakternya, dari sifatnya. Sifatnya diddan itu ya tidak mungkin kumpul, tidak bisa kumpul. Maka pasti benar, pasti salah. Dan ini tidak mengeluarkan dari keberadaannya khobar sebagai khobar ya. Wal khobar yang qasmi ila qismaini ahad wa mutawatir. Khobar terbagi kepada dua macam, ada khobar ahad, ada khobar mutawatir. Fal mutawatir huwa ma yujibu al ilma ayyarwiya jama'atun la yaqa' tawatu 'ala al-kadhibi min mithlihim. Mutawatir ya berarti khobar yang memberikan atau menimbulkan adanya ilmu, yaitu keyakinan yang mantap, yang yakin, yaitu kabar sesuatu yang diriwayatkan oleh sekelompok manusia, sekelompok orang yang tidak mungkin mereka itu sepakat akan
kebohongan ya dari sesamanya itu. Sekarang 10 orang melihat melihat satu kejadian dan sepakat bahwa kejadian itu ya ada terjadi misalkan. Nah ini 10 orang ini tidak mungkin gitu, tidak mungkin akan sepakat berbohongnya, ya tidak mungkin akan sepakat berbohongnya ila ayantahiya ilal mukhbir anhu wa yakunu fil asli an musyahadatin aw sama'in la an ijtihadin wa hakadha dan seterusnya. Ayarwiya jama'atun la yaqaw atawatu 'alal kadhibi min mithlihim ila ayantahiya ilal mukhbari anhu, ya yaitu kabar sesuatu yang diriwayatkan oleh sekelompok manusia yang tidak mungkin mereka itu sepakat dari sesamanya mereka, yaitu dari orang-orang yang sepertinya tidak mungkin akan sepakat. Ya misalkan kita, yaitu dari sesamanya kita ya para tulab atau ulama, sepakatannya para ulama itu ya semisalnya sesamanya mereka orang-orang yang seperti itu ya nggak akan mungkin sepakat juga gitu. Orang yang haji melihat di sana ada Ka'bah, ya ketika pulang mereka ya sepakat bahwa memang benar di sana itu ada Ka'bah, dan orang-orang yang seperti itu juga ya sepakat juga gitu. Artinya orang-orang yang seperti orang yang haji itu melihat Ka'bah, benar ada Ka'bah, ya juga tidak mungkin mereka sepakat berbohong gitu. Berarti yang mengecualikan orang yang tidak sesamanya seperti itu. Berarti orang yang lain, orang yang tidak sesamanya seperti itu. Misalkan orang yang haji mengatakan sepakat di sana ada Ka'bah misalkan. Ada orang lain yang tidak sepakat, misalkan 5 orang nggak sepakat. Tapi orang ini ghairu muslim, tidak sama seperti mereka. Ya misalkan ya karena ada sesuatu yang berbeda dari 5 orang ini misalkan. Yang 5 orang ini nggak melihat Ka'bah. Ya itu beda, makanya min muslim itu dari orang yang sesamanya orang yang sepakat tidak mungkin bohongnya itu. Wa hakadha ila ayantahya ilal mukhbari anhu, sampai kepada sesuatu yang dihabarinya. Wa yakunu fil asli an musyahadatin. Apa itu? Wa yakunu fil asli an musyahadatin aw sama'in la an ijtihadin. Dan secara asal mutawatir ini ya itu dihasilkan dari musyahadah, adanya penglihatan langsung, persaksian langsung atau pendengaran la an ijtihadin, tidak dihasilkan dari ijtihad gitu, tidak dihasilkan dari ijtihad. Kal ikhbar an musyahadati Makkah, ya seperti ikhbar ya habar ataupun mengabarkan mengenai musyahadah Makkah, yaitu melihat Makkah. Wasima'i khabarillahi ta'ala minan nabi, atau mendengar kabarnya Allah dari nabi, kabarnya Allah dari nabi. Ini juga mutawatir. Bi khilafil ikhbar an amrin mujtahadin fi, berbeda mengenai ikhbar pengabaran tentang perkara yang diijtihadi, perkara yang memang dihasilkan dari melalui proses ijtihad. Ka ikhbaril falasifah bi qidamil alam, seperti ikhbar yang dihabarkan oleh kelompok falasifah, ahli filsafat yang mengatakan bahwa alam ini adalah qidam. Ini ya sesuatu yang mujtahadin fi, bukan sesuatu yang disaksikan langsung atau yang didengar. Itu berarti tidak dimasukkan kepada yang mutawatir ya. Wala had, kemudian yang kedua adalah had. Wa ma lam yablugh ila haddi tawatur. Nah, kalau ahad berarti tidak sampai kepada batas tawatur, tidak sampai kepada batas mutawatir. Wa alladhi yujibu al-amal bi muqtadahu wa la yujibu al-ilma li ihtimalil khata'i fi. Nah, ahad ini adalah kabar yang menimbulkan atau yang menetapkan adanya amal, berarti boleh untuk diamalkan dengan menggunakan hadis ahad atau khabar ahad. Wala yujibu ala ilma, tapi tidak sampai memberikan keyakinan, tidak sampai menimbulkan kepastian. Lihtimalil khata'i fi, karena ada kemungkinan salahnya. Walau bisahwi wan nisyan, walaupun kesalahannya itu ya karena kelalaian atau lupa gitu. Nah, khabarul ahad ini terbagi kepada khabar mursal dan khabar musnad. Wa yanqasimu ay khabarul ahad
ila mursalin wa musnadin. Fal musnad mattasola isnaduhu. Jadi khabar ahad ini terbagi kepada dua, ada yang mursal, ada yang musnad. Fal musnad berarti mattasola isnaduhu, yaitu hadis atau khabar yang mutasil isnadnya. Itu yang sanadnya itu nyambung an ini sampai kepada akhir yang dihabarkannya itu. Bi an zikra fi sanad ruwatuhu kulluhum, dengan sekiranya dalam sanadnya itu rawi-rawinya disebutkan semua ya. Disebutkan semua. Nah, musnad dengan muttasil itu ya hampir sama tapi sedikit berbeda. Kalau musnad itu, kalau Imam Suyuti mensyaratkan dua, ya harus marfu dan harus muttasil. Marfu itu berarti disandarkannya kepada Nabi, sampai kepada Nabi. Kalau mauquf itu hanya sampai sahabat atau yang nisbatnya itu sandarannya kepada sahabat. Nah, kalau yang maqtu itu ya muridnya sahabat, berarti tabi'in. Nah, kalau muttasil itu tidak pasti musnad, tapi kalau musnad pasti muttasil. Karena muttasil itu kan nyambung. Ya mauquf juga muttasil, tapi muttasil yang mauquf, muttasil yang hanya sampai kepada sahabat. Maqtu juga ya muttasil, tapi muttasil yang hanya sampai kepada tabi'in. Tapi kalau musnad itu makanya Suyuti mensyaratkan dua, hadisnya itu ya marfu, yakni rufi'a ila nabi, yaitu nusiba ila nabi, sampai kepada nabi, dan yang kedua muttasil. Berarti enggak terputus. Enggak kemudian langsung qala Rasulullah SAW, padahal dia itu masih pada level tabi'in misalkan. Nah, kalau tabi'in berkata, sementara setelahnya tabi'in kan masih ada sahabat, tapi misalkan dia langsung berkata qala Rasulullah SAW, berarti kan ada yang diloncati, ada yang dihilangkan ini, berarti tidak mutasil, tidak musnad berarti. Nah, yang terputus itu disebut dengan mursal itu. Nah, mursal berarti malam yattasil isnaduhu bi'an saqata ba'du ruwatihi. Nah, itu sebagian rawinya itu ada yang terputus. Nah, fa in kana al-mursal min marasili ghairi sahabat ka ayyaqula at-tabi'i au man ba'dahu, atau orang yang setelahnya tabi'in, berarti tabi'in. Qala Rasulullah langsung berkata qala Rasulullah falaisa zalika hujjatan 'inda Syafi'i. Jadi mursal itu hadis yang tidak mutasil, berarti ada sebagian rawinya yang diputuskan, ya, yang terputus, yang tidak disebutkan. Seperti tabi'in atau orang yang setelahnya tabi'in, berarti tabi'in itu langsung berkata qala Rasulullah, berarti ada sahabat yang diputus, sahabat yang tidak disebutkan di sini. Yaitu hadis yang ada salah satu rawinya dari sahabat yang diputus atau yang dihilangkan, yang tidak disebutkan. Dia langsung berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaisa zalika il mursal hujjatan, maka yang seperti itu tidak dikatakan hujjah. Marasil ghair sahabat, ya. Jadi marasil itu ada marasil sahabi, ada marasil ghair sahabi. Jadi marasil sahabi yang berarti mursal yaitu hadis-hadis yang ada salah satu rawi yang diputus. Ada salah satu rawi yang diputus, tapi hadis ini diriwayatkannya oleh sahabat. Tapi kalau mursal tabi'i itu mursal yang diriwayatkannya oleh tabi'in, tapi ada sahabat yang diputus gitu. Jadi ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya sama-sama sahabat yang diputus, tapi kalau sahabi yang meriwayatkannya itu adalah sahabat, tapi kalau tabi'i itu berarti yang meriwayatkannya itu adalah tabi'in, tapi ada salah satu rawi dari sahabat yang dihilangkan atau yang diputus gitu. Nah, ini membahas tentang marasil ghairi sahabi, berarti marasil tabi'i au man ba'dahu, atau orang yang setelahnya. Maka falaisa dzalika hujjatan 'inda Syafi'i, maka marasil ghairi sahabi itu tidak dikatakan hujjah menurut
Syafi'i lihtimali ayyakun asakit majruhan. Karena ada ihtimal, ada kemungkinan rawi yang digugurkan itu majruh. Yaitu ada cacat di situ. Ada salah satu sifat yang dapat merusak keadalan rawi, yang dapat merusak keadilan rawi, misalkan ya karena sering bohong ataupun sering berdusta atau sering yang lainnya yang dapat menjadikan cacat. Illa marosil Sa'id ibni Musayyib ya, kecuali marosilnya Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib ini kibar tabi'in. Kibar shaghir atau kibar sighar, itu kibar itu senior. Jadi ada sahabat senior, ada sahabat junior. Tabi'in juga ada tabi'in senior, ada tabi'in junior. Sahabat senior ya, sahabat yang masa-masa awal yang masih bertemu dengan Rasulullah, dan para sahabat lainnya yang pertengahan. Nah, kalau yang terakhir ya, di sini ada kayaknya. Qauli tabi'i al-kabir ya. Oh, berarti sahabat enggak ada sahabat. Tabi'in saja berarti. Tabi'in, ada tabi'in kibar, ada tabi'in shaghir. Atau tabi'in yang senior dan tabi'in yang junior. Tabi'in yang senior ya berarti man laqiya jama'atan katsiratan minas sahabat ka Sa'id ibn Musayyib ini. Yaitu tabi'in yang bertemuan dengan banyak para sahabat seperti Sa'id bin Musayyib. Itu jadi masih menemukan banyak sahabat. Tapi kalau yang shaghir ataupun tabi'in yang junior itu hanya menemukan sedikit dari para sahabat, karena sahabatnya sudah sahabat-sahabat akhir, sahabat-sahabat sudah pada meninggal. Jadi sahabat kurun terakhir lah, sahabat kurun terakhir. Nah, marosil ghairi sahabi itu tidak bisa dijadikan hujah kecuali marosil ghairi sahabi yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyib, yang termasuk dari kibar tabi'in. Wa huwa min kibari tabi'in radhiyallahu anhum. Fa idza asqata as-sahabi wa azza al-hadis lin nabi fa inna marasilahu hujjah. Maka ketika Sa'id ibn Musayyib ini menggugurkan satu sahabat ya, menggugurkan satu sahabat, wa azza al-hadis lin nabi, dan hadis-hadis yang diriwayatkannya itu dinisbatkan kepada nabi semua, fa inna marasilahu hujjah, maka hadis-hadis mursalnya Sa'id ibn Musayyib itu dikatakan hujjah, dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Fa innaha futtishat fa wujidat masanid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis-hadis mursalnya Sa'id ibn Musayyib ya, itu ketika telah diteliti fa wujidat, ternyata kemudian ditemukan masanidu. Ai kulluha masanid. Semuanya itu ternyata musnad gitu. Semuanya itu ternyata muttasil ay rawaha as-sahabi alladzi asqatahu. Semuanya itu adalah hadis-hadis yang musnad yang diriwayatkan oleh sahabi yang beliau gugurkan, yang dinisbatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil ghalib sihruhu abu zaujatihi. Dan hadis-hadis yang mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib ini umumnya kebanyakannya itu adalah hadis-hadis yang disandarkannya itu kepada sihruhu, mertuanya sendiri ya, mertuanya. Jadi yang digugurkan oleh Sa'id ibn Musayyib itu kebanyakan itu adalah sihruhu, yaitu mertuanya sendiri, yaitu Abu Zaujati, yakni Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah. Wa qala Malik wa Abu Hanifah. Jadi marosilnya sahabi yaitu marosilnya ghairu sahabi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali marosilnya Sa'id ibn Musayyib. Nah, contoh yang marosil ghairi sahabi ya, marosil yang ghairi sahabi. Ada nggak di sini hadisnya?
nggak ada. Ya mungkin nanti dicari contohnya ya. Contoh yang mursal ghairu sahabi dengan yang mursal tapi sahabi. Tapi kalau yang mursal sahabi, waqal di sini mana mursal sahabi? Nah ini. Waqala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad fi asyhur riwayataini anhu wa jama'atun minal ulama al mursal hujjatun. Li'anna siqala yursil al hadis illa haitsu yujzim bi adalatir rawi. Nah, Imam Malik dan Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu berkata fi asyhur riwayatain, dalam riwayat yang paling masyhur dari dua riwayat dari mereka, dari beliau, wa jama'atun minal ulama, dan sekelompok ulama mengatakan bahwa al mursal hujjatun, bahwasanya mursal itu hujjah. Li'anna thiqat la yursil al hadis illa haitsu yujzimu bi adalatir rawi. Karena rawi-rawi yang thiqat itu tidak mungkin untuk memursalkan hadis, ya, tidak mungkin untuk memutuskan salah satu rawinya illa haitsu yujzimu bi adalatir rawi, kecuali beliau-beliau itu yang menetapkan akan keadalahannya rawi gitu. Jadi walaupun itu ada mursal sebagian daripada sahabat yang digugurkan, tapi tidak mungkin mereka itu memutuskan sebagian perawinya, ya, kecuali ya perawi yang diputuskan itu benar-benar sudah dipastikan akan keadalahannya gitu, akan keadilannya, sehingga ya walaupun itu mursal tetap bisa dijadikan hujjah. Tapi kalau wa amma marosili sahabat maka fahujjatun. Nah ini udah ndak mukhtalafi. Kalau yang tadi itu kan yang marosil ghairu sahabi, ya. Marosil ghairu sahabi berarti ya tabi'in atau mamba'dahum. Tapi kalau yang marosilnya sahabi, yaitu hadis mursal yang diriwayatkan oleh sahabat, tapi sahabat ini memutuskan sahabat yang lainnya, kemudian langsung dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dianya sendiri itu ndak mendengarkan langsung atau ndak melihat langsung Rasul berkata seperti itu. Kayak misalkan kita ndak ngaji langsung kepada Syekh Ali Jum'ah misalkan. Tapi kita berteman dengan salah satu kawan yang mulazamah dengan Syekh Ali Jum'ah misalkan. Kemudian kita berkata, qala Syekh Ali Jum'ah pernah berkata begini. Nah ini kan kita nggak pernah ketemu sama Syekh Ali Jum'ah, nggak pernah ngaji kepada Syekh Ali Jum'ah, nggak mendengar langsung dengan Syekh Ali Jum'ah. Kok bisa-bisa antum katakan qala Syekh Ali Jum'ah gitu? Nah ini namanya mursal sahabi lah, atau mursal masisir, mursal tolibi. Kenapa? Karena di sini ada sebagian rawinya, ada tolib yang digugurkan. Ya misalkan Ustaz Ghali yang mulazamah langsung. Nah, Ustaz Ghali cerita ke saya bahwa Syekh Ali Jum'ah berkata seperti ini. Oh iya, Syekh Ali Jum'ah berkata seperti itu. Saya tahu dari Ustaz Ghali. Kemudian saya langsung qala Syekh Ali Jum'ah. Lah ini saya siapa ini? Saya tidak pernah mendengar langsung dengan Syekh Ali Jum'ah. Kok bisa-bisanya saya berkata qala Syekh Ali Jum'ah? Tapi saya mendengarnya dari Ustaz Ghali, tapi Ustaz Ghali digugurkan. Tidak saya sebutkan an Ustaz Ghali, kemudian Ustaz Ghalinya an Syekh Ali Jum'ah misalkan. Tidak seperti itu. Nah itu namanya mursal sahabi. Kalau yang mursal ghairu sahabi, ya yang meriwayatkannya itu tabi'in. Ya bukan masisir lah, misalkan orang yang di Indo misalkan. Orang yang di Indo, teman-teman kita misalkan berkata Syekh Ali Jum'ah misalkan. Nah mereka kan, ya kita gambarkan aja ya, maksudnya untuk memperjelas saja. Dia berkata, Syekh Ali Jum'ah berkata seperti ini misalkan. Loh, mereka siapa gitu, maksudnya mereka bukan kalangan sahabat sama-sama tolib di sini, tapi bisa menisbatkan kalamnya Syekh Ali Jum'ah langsung gitu. Oh, berarti mereka berkata qala Syekh Ali Jum'ah, itu ada salah satu tolibnya Syekh Ali Jum'ah yang digugurkan itu. Nah, ghairu sahabi pun seperti itu. Yang meriwayatkannya itu adalah tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tapi langsung menisbatkan kepada Rasulullah, qala Rasulullah, padahal di situ ada sahabat yang dibuang.
Wa amma marasilus sahabat fa hujjatun li'annahum la yarawna ghaliban illa an sahabi. Wa sahabat kulluhum udul. Dan sahabat semuanya itu adil. Fa idza qala sahabi qala Rasulullah fi ma lam yasma'hu minhu fa huwa mahmulun ala annahu sami'ahu min sahabi akhar. Falahu hukmul musnad. Maka ketika ada sahabat yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang dia tidak mendengarnya langsung, ya. Saya berkata qala sya'ali Jum'ah, padahal saya tidak mendengarnya langsung, fa huwa mahmulun, maka berarti perkataan itu diarahkan kepada annahu sami'ahu, ya. Maka berarti hadis itu atau perkara itu diarahkan kepada bahwa dia itu mendengar perkara tersebut dari sahabat yang lain, yaitu dari Ustaz Ghali itu saya mendengarnya, maka berarti falahu hukmul musnad, maka berarti ini masuk ke dalam hukum musnad gitu. Ya, walaupun ada yang digugurkan, tapi ya pasti yang digugurkannya itu dia ya mendengar dari yang lain gitu. Tidak mungkin kemudian saya qala sya'ali Jum'ah itu asal-asalan, artinya enggak ada sandarannya gitu ya. Pasti ada seseorang yang saya dengar darinya walaupun tidak disebutkan gitu. Sehingga ketika ada sebagian yang tidak disebutkan, dia sahabat berkata qala Rasulullah tapi tidak mendengarnya langsung, maka berarti mahmulun ala annahu sami'ahu, maka itu diarahkan kepada bahwa sahabat tersebut mendengarnya itu dari sahabat yang lain. Jadi tidak bisa kemudian kita langsung mendakwa, wah berarti ini sahabat berbohong karena tidak pernah mendengar langsung kok berkata qala Rasulullah. Enggak, karena sahabat yang seperti ini berarti dia itu mendengar dari sahabat lainnya. Falahu hukmul musnad. Wa qauluna ghaliban li'annahu qad wujidat ahadits rawaha sahabat anit tabi'in. Nah, dikatakan ghaliban ya, dikatakan musannif yang di atas tadi, fa wujidat kulluha masanid anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ghaliban ya, keumumannya mursal-mursalnya Sa'id bin Musayyab itu adalah masanid, itu karena terkadang li'anahu qad wujidat ahadits rawaha as-sahabat anit tabi'in khilafan liman angkara zalika. Karena ada pula hadis-hadis yang diriwayatkannya oleh para sahabat rawaha as-sahabat anit tabi'in, meriwayatkan rawaha as-sahabat anit tabi'in, diriwayatkan sahabat yang meriwayatkan dari tabi'in khilafan liman angkar zalik, berbeda ataupun menyelisihi dengan orang yang mengingkarinya. Sehingga di sini ada qauluna ghaliban, ada qaid ghaliban ya. Masih banyak. Wa hadza fi ma ulima anna sahabi lam yasma'u minan nabi. Wa ma idza lam yu'lam zalika wa qala sahabi qala nabi fa huwa mahmul ala annahu sami'ahu minhu. Wa hadza fi ma ulima anna sahabi lam yasma'u minan nabi. Wa hadza ini apa? Ini yaitu mahmulun ala annahu sami'ahu minas sahabi, bahwasanya ketika sahabat itu menyandarkan langsung ke Rasulullah padahal tidak mendengarnya langsung, maka mahmulun kan, maka diarahkan kepada bahwasanya sahabat tersebut mendengar dari sahabat yang lain. Yaitu fi ma ulima anna sahabi lam yasma'u minan nabi. Itu ya pada masalah-masalah yang diketahui betul bahwa sahabat tersebut tidak mendengarnya langsung dari nabi. Tapi kalau perkara tersebut diketahui wa amma idza lam yu'lam zalik ya, akan tapi apabila tidak diketahui, tidak diyakini bahwa sahabat tersebut itu tidak mendengarnya langsung dari nabi, wa qala as-sahabi qala nabi, dan sahabat tersebut langsung berkata qala nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa mahmulun ala annahu sami'ahu minhu, maka berarti diarahkan ya mungkin benar beliau itu berkata langsung mendengar dari nabinya gitu, dari nabinya. Ya karena apa? Karena masih ada kemungkinan karena masih dalam sahabat, kecuali kalau tabi'in. Kalau tabi'in kita mahmulun ala annahu sami'ahu minhu, mungkin tidak akan masuk akal ya, karena sahabat, masa iya sahabat langsung mendengar dari Rasulullah, kan nggak mungkin. Tapi kalau sahabat ya mungkin, artinya ketika
diketahui betul kayak saya misalkan diketahui betul. Antum semua tahu bahwa saya tidak mendengar langsung dari Syekh Ali Jum'ah, kemudian saya berkata qala Syekh Ali Jum'ah, maka mahmulun ala annahu sami amin min sahabi akhar, bahwa saya berkata qala Syekh Ali Jum'ah itu ya karena saya mendengar dari yang lain, yaitu dari thalib akhar. Kemudian disandarkan kepada Syekh Ali Jum'ah. Tapi kalau antum tidak tahu bahwa saya ini tidak mendengar langsung dari Syekh Ali Jum'ahnya, misalkan ada orang lain yang kita nggak kenal, kok ada masisir berkata qala Syekh Ali Jum'ah. Kita tidak tahu dia itu mulazamah dengan Syekh Ali Jum'ah apa enggak ya. Kok dia berkata qala Syekh Ali Jum'ah gitu. Nah, kalau tidak diketahui wa amma idza lam yu'lam zalik, kemudian dia tiba-tiba berkata wa qala as-sahabi tersebut qala Nabi qala Syekh Ali Jum'ah misalkan, maka fa huwa mahmulun ala annahu sami'ahu minhu. Wah, berarti mungkin saja dia mendengar langsung. Kenapa? Karena ada kemungkinan juga gitu, ada kemungkinan bahwa dia ya mungkin benar juga gitu mendengar langsung, karena dia juga ya sama dengan kita, thalib yang mungkin bisa mendengar langsung. Tapi kalau yang ngomongnya itu orang yang di Indo misalkan, nah mungkin rada enggak masuk akal gitu ya, kecuali kalau YouTube ya. Wal an'anatu masdaru an'ana al hadis idza rawaha bi kalimati an. Faqala hadatsana fulan an fulan wa tadkhulu 'ala al-asanid ay 'ala al-hadis al-musnadah. An-ana itu adalah masdarnya an-ana al-hadis idza rawaha bi kalimati an, ketika meriwayatkan dengan kalimat an. An ini maka berarti disebut dengan hadismu an-ana. Faqala hadatsana fulan an fulan sampai mukhbar anhu-nya sampai terakhir. Wa tadkhulu 'ala al-asanid ay 'ala al-hadis al-musnadah, sampai dan dia masuk kepada kategorinya hadis-hadis yang musnad ya, karena masih mutasil an ini sampai anir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yukhriju an hukmil isnad ila hukmil irsal, maka enggak mengeluarkan hadis ini dari hukum isnad kepada hukum mursal ya, karena walaupun pakainya an ini ya berarti memang itu mutasil, tidak sampai mengeluarkan dari hukum musnadnya kepada hukum mursal, tidak bisa dikatakan mursal itu. Fayakun al hadis al marwi biha musnadan, dan hadis yang diriwayatkannya dengan an ini yang menjadi hadis musnad litisali sanadi fi zahir la mursalan, karena secara zahirnya dia mutasil gitu. Walaupun mungkin an ini, nah an ininya ini adalah an yang terputus misalkan. Misalkan saya mendengar dari ini, kemudian langsung qala Syekh Ali Jum'ah. Ini secara zahirnya kan mutasil. Walaupun nyatanya an-annya ini adalah orang Indonesia semua, misalkan teman-teman kita yang di Indonesia, an A, an B, an C, an D, an A sampai an D itu semuanya bukan Masisir, bukan orang Mesir, bukan thalib Mesir, orang di Indo semua. Kemudian sampai terakhir berkata qala Syekh Ali Jum'ah. Ini secara zahirnya kan mutasil. Ya, secara zahirnya mutasil, tapi nyatanya kan nyatanya realitanya ya mungkin juga tidak mutasil gitu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang diputus. Ya karena mungkin orang Indo kok bisa gitu berkata qala Syekh Ali Jum'ah. Ini tidak memandang zaman sekarang yang ada YouTube ya, maksudnya yang melihat langsung Rasulullahnya. Nah, jadi adanya mutasil, dikatakan mutasil itu fi zahir. Karena apa? Karena pakai an terus dari ini. Jadi kan kelihatannya ini mutasil. Walaupun nyatanya an-annya ini an siapa gitu. Ya, an-nya ini an siapa. Kalau an-nya an Masisir semua mungkin ya masuk mutasil. Tapi kalau an-annya ini adalah teman kita yang di Indo, kemudian menisbatkan kalamnya masyayikh yang di Mesir, nah ini kan berarti nggak mutasil juga gitu. La mursalan, bukan mursal. Wa idza qara'a syaikhu 'ala ar-ruwat wa hum yasma'una fa innahu yajuzu lirawi ay yaqula haddatsani fulan aw akhbarani. Nah, ketika syekh itu membaca kepada ruwat, kepada para rawinya, ya kepada para thalibnya, wa hum yasma'una, dan thalib-thalib itu, rawi-rawi itu mendengarkan apa yang dibacakan oleh syekhnya, fa innahu yajuzu lirawi ay yaqula haddatsani fulan aw akhbarani. Ya kita misalkan ngaji talaqi,
ya, kemudian syekhnya membacakan, kita mendengarkan. Nah, ketika syekhnya itu ngasih sanad, maka ketika kita meriwayatkan sanad yang dikasih oleh syekh kita, maka kita boleh menggunakan redaksi haddatsani syekhi, akhbaroni syekhi. Karena apa? Karena kita mengambil riwayat ini melalui jalur apa? Jalurnya begini. Syekhnya itu membaca, kitanya mendengarkan sampai selesai. Maka ketika kita hendak meriwayatkan apa yang diriwayatkan oleh syekh tersebut, maka boleh menggunakan redaksi haddatsani atau akhbarani. Wa idza qara'a huwa, tapi kalau dianya yang yang membaca ala syekh kepada syekh, tasmi' misalkan ya, tasmi' kita baca hafalan kita atau kita baca kitab di hadapan syekh, fayaqulu ar-rawi akhbaroni, maka rawinya yang hendak meriwayatkan itu, kita membacakan kitab di hadapan syekh, setelah dibaca kemudian kita mendapatkan sanadnya dari syekh tersebut. Nah, kita mau meriwayatkan juga kepada orang lain, kepada murid-murid kita, maka kita ketika kita meriwayatkan riwayat yang kita dapat dengan cara seperti itu, maka dalam redaksinya kita menggunakan akhbaroni saja, tidak boleh menggunakan haddatsani. Li'annahu lam yuhditsu, karena apa? Karena rasanya tidak memberikan tidak menceritakan atau tidak membacakan kepada kita, tapi kita yang membacakan kepada syekhnya. Wa minhum man ajaza, dan sebagian ada yang memperbolehkan pakai haddatsani, wa huwa qaulu Malik radhiyallahu anhu wa Sufyan wa mu'zamul Hijaziyin, dan kebanyakan ulama Hijaz. Wa alaihi urfu alil hadis, dan seperti inilah keumumannya ahlul hadis gitu. Ketika hendak meriwayatkan ya melihat caranya dia menerima hadis itu seperti apa. Li'anal qasda al-i'lam bir-riwayat, karena tujuan daripada riwayat itu kan ya menghabarkan bahwa riwayat ini didapat dengan cara seperti apa. Apakah riwayatnya ini didapat dengan cara mendengar langsung atau didapat dengan cara membacakan. Nah, itu kan nanti akan berbeda-beda. Nah, maka harus dibedakan apakah haddatsani, apakah akhbaroni gitu. Li'anal qasda al-i'lam bir-riwayah 'ani syekh. Wa hadza idza utliqa. Nah, ini ketika dimutlakan ya, Tapi ketika diqayyidi, misalkan wa amma idza qala haddatsani qira'atan alaihi. Ya haddatsani qira'atan alaihi. Nah, ketika ada qaid qira'atan alaihi, maka boleh menggunakan haddatsani. Ya, kita kan tasmi' ya, kita tasmi' kepada syekhnya. Nah, kita membaca. Nah, ini kan ketika kita tasmi' membaca di hadapan syekh, seharusnya tidak boleh pakai haddatsani. Kalau mutlak, haddatsani langsung, haddatsani syekhi terus lanjut. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita qayyidi haddatsani qira'atan alaihi, saya diceritakan oleh syekhku dengan cara qira'atan alaihi. Saya membaca di hadapan beliau, kemudian beliau mendengarkannya, baru kemudian menerima riwayat darinya. Maka fala khilafa fi jawazi dzalik. Maka tidak ada khilaf mengenai diperbolehkannya menggunakan redaksi haddatsani qira'atan alaihi ketika diqayyidi dengan qira'atan alaihi. Wa in ajaza asy-syaikhu min ghairi qira'atin, dan apabila syekh itu mengijazahkan kita rawi thalib min ghairi qira'atin, dengan tanpa membaca, langsung saja memberikan ijazah minasyaikhi alaihi, dari syekh kepada kita, yaitu dari syekh kepada rawinya atau thalibnya, wala minhu ala syekh, dan tidak juga dari kita ala syekh. Ini dari kita itu tidak tasmi kepada syekh. Jadi syekhnya tidak membacakan ke kita, kitanya tidak membacakan ke syekh gitu. Maka bagaimana kita berkata fayaqulu ar-rawi ajazani au akhbaroni ijazatan. Ya biasanya ada ijazah amma itu kan. Ya, atau kita langsung minta ijazah ke salah satu syekh tertentu, kemudian saya langsung ngasih ijazah, padahal kita nggak ngaji sebelumnya. Kita nggak ngaji, kita pun nggak membacakan kitab, tapi kita langsung minta sanad ke syekh. Nah, saya ngasih sanad. Kayak kemarin dulu pernah saya dan beberapa kawan dikasih sanad Syekh Salahuddin At-Tijani. Nah, itu satu kitab tebal. Sini itu isinya kan sanad-sanad kitab beliau semua.
Nah, saya tidak pernah ngaji ke beliau. Tapi beliau ngasih ijazah langsung. Biduni qiraah min ghairi qiraatin minasyakhi alaihi wala minhu ala syekh. Saya tidak pernah membacakan ke saya juga tidak pernah membacakan ke saya. Tapi saya langsung memberi ijazah. Maka ketika saya akan memberikan ijazah ke orang lain, maka saya tidak boleh berkata haddasani syekhi. Tidak boleh. Namanya itu khianat berarti. Tapi kita harus jujur. Ajazani au akhbaroni ijazatan. Karena orang akan tahu nantinya, oh berarti saya itu ngaji langsung. Oh saya ini berarti tidak ngaji langsung, hanya mencari ijazah saja. Itu tahu, nah itu termasuk daripada amanah kita. Wa fuhima minhu jawazur riwayah bil ijadah wa huwa as-sahih. Dan difaham dari dari sini bolehnya periwayatan dengan ijadah wa huwa as-sahih wallahu alam bisawab. Ijadah al-ajwad ay yuqayyida zalik bi alla yakuna ar-rawi mudallasan. Ya, ajwad itu ay yuqayyad zalik bi alla yakuna ar-rawi mudallasan. Artinya periwayatan dengan ijadah itu kita meriwayatkan dengan mengambil ijazah dari saya, tapi dengan syarat rawinya itu orang yang meriwayatkannya kitanya itu tidak mudallasan, tidak ditadlis. Wa huwa alladzi ruya amman lam yasma' minhu muhiman annahu qad sami'a minhu. Itu orang yang rawa amman, orang yang meriwayatkan dari seseorang yang seseorang tersebut tidak mendengar langsung darinya, muhiman annahu qad sami'a minhu fa hadza la tuqbal an-anatuhu, maka an-anahnya ini tidak diterima, tidak diterima. Ini yang masuk ke pembahasan ulum hadis sih detailnya ya. Tapi hanya sekedar aja lah tahu umumnya. Babul qiyas wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.